Hadirin hadirat, khususnya kaum remaja sekalian. Kaum remaja ini adalah usia kehidupan manusia yang optimal. Jika kanak-kanak masih banyak hal-hal yang belum diberikan oleh Allah kepada dirinya, Allah masih memberikan nikmat dasar kepada kanak-kanak. Ketika sudah dewasa, apalagi sudah sepuh, nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan satu persatu mulai diangkat, mulai diambil. Yang dahulunya kuat dan gagah perkasa mulai renta dan sakit-sakitan. Yang dahulunya cerdas, pintar, mulai diambil sehingga mulai mengalami penurunan ingatan dan lain sebagainya. Maka usia remaja ini adalah usia yang paling optimal dalam kehidupan manusia, di mana sebagian besar nikmat Allah ini diberikan kepada dirinya. Namun para remaja sekalian, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bahwasannya jika kita mau bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat Allah akan dilipat gandakan. Namun sebaliknya, jika kita kufur, tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka justru siksa atau azab Allah ini sangat pedih kita rasakan. Lalu mengapa kita yang belum pandai bersyukur, yang masih menggunakan nikmat-nikmat ini belum sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, bahkan tidak jarang masih kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah terus dan tetap menjaga kita, memberikan pemberian-pemberiannya kepada kita. Mata kita gunakan untuk maksiat, tetapi Allah masih membuat kita bisa melihat, mengizinkan kita bisa melihat. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bahkan bisa menjauhkan diri kita dari Allah, tetapi Allah masih mengizinkan telinga kita untuk mendengarkan suara-suara di sekitar kita. Kaki kita tidak kita gunakan untuk pergi beribadah, tidak pergi sholat ke masjid, tidak pergi belajar ke sekolah, tetapi kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Namun mengapa Allah masih mengizinkan kaki kita untuk berjalan, menopang dan membawa tubuh kita untuk beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain? Inilah istidrat para hadirin hadirin. Pengelulu Allah mencoba apakah para remaja-remaja wahidiyah ini terasa disemoni, dengan harapan jika terasa bahwasanya ini semua adalah istidrat, kita bertobat dan lebih bersungguh-sungguh untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mau bersyukur jika kita ingat kepada Allah saja ini sangat sulit sekali? Bagaimana kita memiliki perasaan untuk berterima kasih kepada Allah, alhamdulillah, untuk merasa puas akan pemberian-pemberian Allah, sementara kita untuk ingat kepada Allah itu sendiri sulitnya bukan main, para hadirin. Inilah yang diperjuangkan di dalam perjuangan wahidiyah dengan sholawatul wahidiyah, yakni memperjuangkan kesadaran umat masyarakat, termasuk kita para remaja wahidiyah, untuk meningkat kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita seringnya
ingat kepada Allah bukan ketika mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Kita seringnya ingat kepada Allah adalah ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan para remaja sekalian. Jika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, kita lupa kepada Allah. Kita banyak menggunakan kesenangan-kesenangan ini untuk nuruti hawa nafsu. Tetapi justru ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan musibah, justru kita lebih mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kita hanya ketika kita dihukum, diperingatkan dengan hukuman-hukuman dari Allah. Namun hal ini bukan berarti tidak boleh ingat kepada Allah ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan. Ingat kepada Allah hanya ketika kita ada maunya. Ini bukan berarti tidak boleh, walaupun memalukan para hadirin hadirat. Bagaimana tidak memalukan? Ketika kita sudah dicukupi, kita tidak ingat kepada yang mencukupi kita. Kemudian ketika kita ada maunya, baru kita ingat, bahkan menuntut, kalau perlu menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja para hadirin hadirat, khususnya remaja, Allah memberikan satu kenikmatan-kenikmatan, kelebihan-kelebihan, anugerah-anugerah yang melimpah, yang luar biasa kepada kita. Kita diberi fisik yang kuat, yang luar biasa, diberi ekonomi yang kuat di atas rata-rata. Kita diberi kelebihan-kelebihan di atas rata-rata orang lain. Allah dengan mudahnya memberikan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap para hadirin hadirat, khususnya remaja? Untuk itu para remaja sekalian, siapkan diri kalian hingga masa depan perjuangan ini ada di pundak kalian. Jangan sampai ketika perjuangan Wahidiyah di masa yang akan datang ini dibuka oleh Allah, sampai yang tidak berada di dalam perjuangan Wahidiyah, terlempar dari perjuangan Wahidiyah. Betapa sayangnya para remaja sekalian, betapa emannya para remaja sekalian. Sejak dari kanak-kanak sampai oleh orang tua dikenalkan Wahidiyah, dihantarkan mujahadah usbuiyah, mulai dari yaumiyah ditunggoni, usbuiyah dihantarkan, hingga mujahadah kubro dihantarkan. Kanak-kanak kita aktif dalam perjuangan Wahidiyah. Bahkan mungkin orang tua kita memiliki cukup rizki sehingga kita dipondokkan, disekolahkan di sekolah Wahidiyah di Pondok Kedunglo. Tetapi ketika kita tumbuh remaja, tumbuh dewasa, kita lupa dengan perjuangan. Jangankan ingat perjuangan, mujahadah saja kita malas, bolong-bolong, aras-arasan para hadirin hadirin. Lalu bagaimana perjuangan Wahidiyah di masa yang akan datang para hadirin hadirin? Mari pada gelombang ketiga acara mujahadah kubro yang dikhususkan bagi para remaja Wahidiyah ini, mari kita kuatkan tekad, kita kuatkan himmah kita. Kita mulai dari diri kita, kita disiplinkan diri kita, ibadah kita, mujahadah kita. Jangan kita bermimpi untuk mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita belum bisa mengajak diri kita sendiri para remaja sekalian. Bagaimana mungkin kita akan mengajak orang lain untuk pergi ke Jakarta misalkan, jika kita sendiri tidak mau untuk pergi ke Jakarta? Bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk pergi ke arah barat sementara kita pergi ke arah timur? Bagaimana mungkin kita mengajak seseorang untuk naik ke atas sementara kita turun ke bawah para remaja? Bagaimana mungkin remaja-remaja Wahidiyah yang digadang-gadang oleh Mbak Yai Majid, oleh Kanjeng Romo Latif, bagaimana mungkin remaja-remaja Wahidiyah bisa berjuang dalam perjuangan Wahidiyah, mengajak umat masyarakat untuk taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sementara para remaja kita semua dengan nyamannya menikmati kebersamaan kita dengan nafsu-nafsu kita para hadirin.